semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Meliana Sembiring dengan NIM 4342401086 dari kelas TRPL 4C pagi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi storytelling untuk mata kuliah keamanan perangkat lunak. Pembahasan yang akan saya sampaikan berfokus pada beberapa materi teori, mulai dari materi minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat, dan minggu keenam. Nah, secara umum, topik yang akan dibahas adalah bagaimana keamanan perangkat lunak tidak hanya dilihat sebagai fitur tambahan, tapi harus menjadi bagian penting sejak awal proses pengembangan sistem. Nah, dalam dunia pengembangan perangkat lunak, aplikasi yang bisa berjalan dengan baik belum tentu aman. Karena itu, keamanan perlu dipikirkan sejak tahap analisis kebutuhan, desain implementasi, sampai proses pengujian dan pemeliharaan. Nah, selain itu, agar penjelasannya lebih mudah dipahami, di sini saya juga menggunakan beberapa mini case sederhana, seperti aplikasi absensi online kampus, sistem pemesanan tiket bus, aplikasi dompet digital, dan juga REST API manajemen perpustakaan. Nah, di sini pada slide ini, saya akan menjelaskan alur pembahasan yang akan saya sampaikan. Pertama, saya akan membahas materi minggu yang pertama mengenai software security dan secure SDLC. Pada bagian ini, minicast yang digunakan yaitu aplikasi absensi online kampus. Yang kedua, eh, minggu kedua membahas tentang security requirement. Materinya akan dikaitkan dengan minicast sistem pemesanan tiket bus. Ketiga, saya akan bahas materi minggu keempat mengenai security design, terutama konsep core security dan threat modeling. Untuk mini case-nya yaitu aplikasi dompet digital. Yang keempat, saya akan bahas materi minggu ke-6 mengenai security development, vulnerability, dan secure coding. Untuk mini case-nya yaitu REST API manajemen perpustakaan. Masuk ke minggu yang pertama, konsep utama yang dibahas itu mengenai software security dan secure SDLC. Nah, software security adalah upaya untuk memastikan bahwa perangkat lunak tetap aman dari ancaman, baik saat kita gunakan, simpan, maupun kita kembangkan. Nah, keamanan perangkat lunak bukan hanya tentang memasang antivirus ataupun menambahkan login di akhir pengembangan, tetapi harus dipikirkan sejak awal. Nah, di dalam PowerPoint ini terdapat poin penting bahwa keamanan bukan hanya fitur tambahan, artinya keamanan tidak boleh hanya ditambahkan setelah aplikasinya itu selesai dibuat. Keamanan harus diintegrasikan sejak awal proses SDLC atau biasa disebut sebagai Software Development Lifecycle. Nah, SDLC sendiri terdiri dari beberapa tahap seperti requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Jika keamanan baru diperhatikan di akhir, maka resiko kesalahan akan lebih besar dan biaya perbaikannya juga bisa lebih mahal. Misalnya, kalau sistem sudah dirilis, baru diketahui ada celah pada validasi input, maka perbaikannya bukan hanya mengubah kode, tapi juga berdampak pada data pengguna, reputasi sistem, dan kepercayaan pengguna. Nah, untuk minicast pada bagian ini adalah aplikasi absensi online kampus. Misalnya, sebuah tim di sini membuat aplikasi absensi mahasiswa yang mana sudah terhubung ke database NIM. Secara fungsi aplikasinya sudah berjalan dan mahasiswa bisa masuk mengisi NIM dan melakukan absensi. Namun tiba-tiba masalah muncul ketika tidak ada validasi input yang benar. Contohnya mahasiswa bisa saja masukkan NIM sembarang dan sistem tetap mencatat absensi. Dari fungsi ini, aplikasi terlihat berjalan, tapi dari sisi keamanan dan integritas data, sistem tersebut bermasalah. Jika pendekatan secure SDLC diterapkan sejak awal, maka pada fase requirement sudah harus ditentukan bahwa sistem wajib memverifikasi NIM ke database sebelum mencatat absensi. Nah, dengan begitu, hanya mahasiswa yang datanya valid bisa melakukan absensi. Nah, untuk slide ini dijelaskan beberapa mitos yang perlu dihindari dalam keamanan perangkat lunak. Mitos pertama adalah anggapan bahwa antivirus saja sudah cukup untuk melindungi sistem. Padahal antivirus hanya salah satu lapisan perlindungan dalam keamanan perangkat lunak. Perlindungan juga harus ada pada kode, desain sistem, konfigurasi server, manajemen akses, dan proses pengujian.
Untuk mitos kedua, anggapan patch keamanan dapat menutup semua celah. Patch memang penting, tetapi patch biasanya diberikan setelah celah ditemukan. Jika dari awal sistem dirancang tanpa memperhatikan keamanan, maka patch tidak selalu cukup untuk memperbaiki resiko. Untuk mitos ketiga, anggapan bahwa keamanan software hanya tentang kriptografi. Kriptografi memang penting, misalnya untuk enkripsi data. Namun, keamanan perangkat lunak juga mencakup autentikasi, otorisasi, validasi input, login, audit trail, manajemen risiko, dan secure coding. Untuk mitos keempat adalah anggapan bahwa kalau sistem belum pernah diserang, berarti sistem tersebut aman. Ini juga kurang tepat. Bisa saja sistem belum diserang karena belum ditemukan penyerang atau serangannya belum terdeteksi. Nah, di sini terdapat tujuan utama dari Secure SDLC, yaitu untuk melindungi data saat digunakan, disimpan, dan dikirim. Selain itu, Secure SDLC membantu mengurangi attack surface sejak tahap desain. Attack surface adalah area atau titik yang berpotensi menjadi pintu masuk serangan. Manfaat lainnya adalah bug keamanan dapat ditemukan lebih awal. Semakin awal bug ditemukan, semakin murah dan mudah diperbaikannya. Secure SDLC juga membantu membangun pembagian peran dan tanggung jawab keamanan yang lebih jelas dalam tim. Nah, sekarang kita masuk ke minggu yang kedua, membahas tentang security requirement. Security requirement adalah kebutuhan keamanan yang harus dipenuhi oleh sistem kalau functional requirement menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem. Maka security requirement menjelaskan bagaimana sistem harus menjaga keamanan data, akses dan aktivitas pengguna. Contohnya, pada slide ini, minikase yang digunakan adalah sistem pemasaran tiket bus. Untuk functional security requirement, sistem harus memvalidasi bahwa pembayaran sudah dikonfirmasi sebelum tiket diterbitkan. Artinya pengguna tidak boleh mendapatkan tiket hanya karena sudah memilih jadwal dan mengisi data penumpang. Kemudian, untuk non-functional security requirement, sistem harus mencatat log setiap transaksi pembayaran, termasuk timestamp dan IP pengguna. Ini penting sebagai audit trail sehingga jika terjadi masalah, sistem memiliki riwayat aktivitas yang bisa diperiksa. Pada materi ini juga dijelaskan 7 atribut keamanan inti. Pertama, autentikasi, yaitu proses memverifikasi identitas pengguna sebelum diberi akses. Yang kedua, otorisasi, yaitu pembatasan hak akses berdasarkan peran. Yang ketiga, ada kerahasiaan, yaitu memastikan data hanya bisa dibaca oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, ketersediaan, yaitu sistem harus tetap aktif saat diperlukan. Kemudian yang kelima ada non-repudiation, yaitu mencegah pengguna menyangkal aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian yang keenam, accounting, yaitu pencatatan aktivitas untuk kebutuhan audit. Dari atribut ini kita bisa melihat bahwa security requirement membantu sistem agar tidak hanya berfungsi, tetapi juga memiliki perlindungan yang jelas. Nah, kemudian pada slide ini jelaskan hubungan antara use case, misuse case, dan respon sistem. Use case adalah skenario penggunaan normal sistem. Dalam kondisi normal, sistem akan memproses pembayaran dan menerbitkan tiket. Pengguna memesan tiket dan juga membayar. Namun dari sisi keamanan, kita juga perlu memikirkan misuse case. Misuse case adalah skenario penyalahgunaan sistem. Misalnya pengguna mencoba booking tanpa membayar, jika sistem tidak terlihat memiliki validasi pembayaran, maka tiket bisa diterbitkan secara tidak sah. Nah, untuk mencegah hal tersebut, respon sistem yang tepat adalah tiket hanya diterbitkan setelah konfirmasi pembayaran diterima. Contoh berikutnya, use case normalnya adalah pengguna login menggunakan email dan password. Misuse case-nya adalah penyerang mencoba brute force password, yaitu mencoba banyak kombinasi password secara berulang.
Sedangkan respon sistem yang diberikan itu adalah diterapkan mengunci akun sementara setelah 5 kali gagal login. Nah, contoh lainnya itu ada admin melihat laporan penjualan, use case-nya adalah admin palsu mencoba mengakses data pelanggan. Respon sistem yang diberikan yaitu catatan log aktivitas admin yang memberikan alert ke super admin. Dari contoh ini kita bisa memahami bahwa dalam merancang sistem kita hanya cukup memikirkan alur normal. Kita tidak cukup hanya memikirkan alur normal, kita juga harus memikirkan kemungkinan penyalahgunaan. Nah, kemudian untuk slide ini dibahas materi mengenai strategi mitigasi risiko. Dalam keamanan perangkat lunak, risiko tidak selalu bisa dihilangkan sepenuhnya, karena itu perlu ada strategi untuk mengelola risiko. Nah, pada slide ini terdapat eh, strategi yaitu avoidance, mitigation, transfer, dan acceptance. Yang pertama, avoidance yaitu menghindari risiko. Contohnya, sistem tidak menyimpan data kartu kredit sama sekali. Dengan tidak menyimpan data tersebut, risiko kebocoran data kartu kredit bisa dikurangi secara signifikan. Yang kedua, mitigation atau mengurangi risiko. Contohnya, sistem menerapkan enkripsi two-factor authentication untuk semua transaksi. Yang ketiga, transfer atau memindahkan risiko ke pihak lain yang lebih kompeten. Contohnya, menggunakan payment gateway tersertifikasi PCI DSS untuk menangani transaksi pembayaran. Yang keempat, ada acceptance, yaitu menerima risiko. Strategi ini digunakan jika risiko kecil dan masih bisa dipantau. Kita masuk ke minggu selanjutnya, minggu 4 membahas security design. Minicast yang digunakan adalah minicast yang digunakan adalah aplikasi dompet digital dengan fitur transfer saldo antar pengguna. Nah, pada aplikasi dompet digital, keamanan sangat penting karena sistem berhubungan langsung dengan saldo, transaksi, dan data pribadi pengguna. Jika desain keamanan tidak kuat, maka resiko yang muncul bisa sangat serius seperti pencurian saldo, manipulasi transaksi, ataupun kebocoran data pengguna. Pada slide ini digunakan konsep CEA dan Triple A. CEA terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Dalam minicast ini, saldo dan riwayat transaksi dienkripsi menggunakan AES 256 di database. Tujuannya agar tetap terlindungi meskipun database berhasil diakses oleh pihak tidak berwenang. Kedua, integrity atau integritas. Setiap transfer menggunakan checksum sehingga data transaksi tidak bisa dimanipulasi. Selama proses pengiriman, misalnya nominal transfer dari berjumlah 50.000 tidak boleh berubah menjadi 500.000 saat data sedang dikirim ke server. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Sistem menggunakan load balancer dan failover agar layanan tetap aktif. Ini penting karena aplikasi dompet digital harus bisa digunakan kapan saja, terutama saat pengguna ingin melakukan transaksi penting. Kemudian untuk Triple A terdiri dari authentication, authorization, dan accountability. Authentication diterapkan melalui login menggunakan PIN dan OTP, serta biometrik sebagai opsi tambahan. Authorization diterapkan agar pengguna hanya bisa mengakses saldo miliknya sendiri, sedangkan admin memiliki role yang terpisah. Accountability diterapkan dengan mencatat setiap transfer seperti siapa yang melakukan, kapan dilakukan, dari mana, dan kemana tujuan transfernya. Kita bisa melihat bahwa keamanan tidak cukup hanya dengan login, sistem perlu dirancang dengan beberapa lapisan perlindungan agar transaksi tetap aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pada slide ini jelaskan dijelaskan threat modeling menggunakan metode STRIDE. STRIDE merupakan pendekatan untuk mengidentifikasi ancaman keamanan berdasarkan beberapa kategori, yaitu ada spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, dan denial of service, dan elevation of privilege. Kategori pertama adalah spoofing.
Ancaman ini terjadi ketika penyerang berpura-pura menjadi pengguna lain untuk melakukan transfer. Mitigasinya adalah menerapkan autentikasi multifaktor seperti PIN dan OTP. Nah, kategori kedua adalah tampering. Ancaman ini terjadi ketika data transaksi dimanipulasi. Misalnya nominal transfer diubah saat data dikirim. Mitigasinya adalah menggunakan HTTPS atau TLS 13 serta validasi checksum di sisi server. Nah, untuk kategori yang ketiga, repudiation atau merupakan ancaman yang terjadi ketika pengguna menyangkal bahwa ia pernah melakukan transaksi. Mitigasinya adalah membuat audit log yang tidak dapat dihapus menggunakan digital signature. Kemudian kategori yang keempat adalah information disclosure. Ancaman ini berkaitan dengan kebocoran informasi, misalnya saldo atau nomor rekening bocor ke pihak lain. Mitigasinya adalah menerapkan enkripsi data untuk data yang disimpan maupun data yang dikirim. Kategori kelima adalah denial of service. Ancaman ini terjadi ketika penyerang mengirim request dalam jumlah besar sehingga layanan transfer menjadi down. Mitigasinya adalah menggunakan rate limiting, web application firewall, dan auto-scaling server. Untuk kategori yang terakhir ada elevation of privilege. Ancaman ini terjadi ketika pengguna biasa mencoba mengakses fitur admin seperti fitur refund. Mitigasinya menerapkan role-based access control atau RBAC secara ketat. Nah, kemudian di minggu ke-6, di sini membahas mengenai security development, vulnerability, dan secure coding. Pada tahap ini, development keamanan mulai diterapkan langsung ke dalam kode program. Di sini, developer harus memastikan bahwa kode yang ditulis tidak membuka celah keamanan. Minikes yang digunakan pada minggu ini adalah REST API manajemen perpustakaan, khususnya endpoint peminjaman dan pengembalian buku. Ada beberapa kerentanan yang ditemukan. Kerentanan pertama eh, adalah SQL injection. Contohnya terdapat request seperti get books title or satu sama dengan satu. Jika input tidak divalidasi dan query SQL dibentuk secara langsung dari input pengguna, maka penyerang bisa memanipulasi query. Dampaknya data buku dan data user bisa bocor. Solusinya adalah menggunakan prepare statement atau ORM dengan parameterized query. Dengan cara ini, input pengguna tidak langsung dianggap sebagai bagian dari perintah SQL. Nah, untuk kerentanan yang kedua itu broken authentication. Contohnya, endpoint get admin user dapat diakses tanpa token, sehingga siapapun yang mengakses data member ini sangat berbahaya, karena endpoint admin seharusnya hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki hak. Solusinya adalah mewajibkan JWT token di semua endpoint sensitif. Selain itu, token juga perlu divalidasi termasuk masa berlaku token dari role pengguna. Untuk kerentanan yang ketiga itu adalah buffer overflow. Contohnya endpoint peminjaman buku menerima judul buku dengan panjang lebih dari 1.000 karakter. Jika tidak ada pembatasan, hal ini bisa membuat server crash atau membuka peluang eksekusi kode berbahaya. Solusinya adalah melakukan validasi panjang input di layer API. Misalnya judul buku dibatasi maksimal 255 karakter. Jika input melebihi batas sistem harus menolak request tersebut. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa secure coding itu sangat penting. Nah, pada slide berikutnya dijelaskan penerapan prinsip SEI CRT pada API perpustakaan. Poin pertama yaitu validate input. Semua input seperti judul buku, NIM, dan tanggal pengembalian harus divalidasi berdasarkan tipe data dan panjangnya. Yang poin kedua adalah hit compiler warning. Semua warning dari compiler atau linter harus diperhatikan. Warning tidak boleh diabaikan begitu saja karena bisa saja warning tersebut menunjukkan potensi bug atau masalah keamanan. Poin ketiga adalah list privilege. Prinsip ini berarti setiap service hanya diberikan hak akses sesuai kebutuhan. Contohnya, service API tidak boleh memiliki hak delete di database production jika memang tidak diperlukan. Poin keempat adalah sanitize data. Data yang ditampilkan kembali ke pengguna harus dibersihkan atau di-escape terlebih dahulu. Poin kelima adalah defense in depth, artinya sistem harus memiliki beberapa lapisan pertahanan. Pada API perpustakaan, lapisan tersebut bisa berupa JWT Authentication, Rate Limit, WAF, dan Login. Selain itu, pada saat ini juga dijelaskan lingkungan pengembangan yang aman. Pertama,
Access Control atau ACL, yaitu hanya tim backend yang boleh melakukan push ke branch main. Ini penting agar kode utama tidak sembarangan diubah. Nah, yang kedua, version control. Setiap commit harus dapat diaudit dengan version control. Tim bisa mengetahui siapa yang mengubah kode, kapan perubahan dilakukan, dan apa isi perubahannya. Yang ketiga, build automation. CI atau CID dapat menjalankan unit test dan SAST secara otomatis setiap ada push. Yang keempat, kode signing yang mana artefak build perlu ditandatangani agar deployment hanya dilakukan dari source yang valid. Nah, dari minggu ke-6 ini, poin pentingnya adalah keamanan harus diterapkan langsung dalam proses coding dan development environment. Nah, sebagai penutup dari seluruh materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa keamanan perangkat lunak harus diterapkan secara menyeluruh sejak awal pengembangan, bukan hanya ditambahkan setelah sistem selesai dibuat. Perangkat lunak yang aman bukan hanya perangkat lunak yang bisa berjalan sesuai fungsi, tetapi juga mampu melindungi data, membatasi akses, mencatat aktivitas penting, dan bertahan dari berbagai ancaman. Keamanan harus ditanggung jawabi oleh seluruh sistem pengembang, mulai dari analisis kebutuhan desain, coding, testing, sampai deployment. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.